Shalom, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Pada hari ini bersama-sama kita akan beribadah bersama. Kita mau memuji Tuhan, kita mau menyembah Tuhan, kita mau bersorak-sorai di tempat ini. Kita mau menyatakan rasa syukur kita yang luar biasa kepada Tuhan, bahwasanya Tuhan itu baik dalam hidup kita. Amin. Mari jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita mau menyembah Dia di tempat ini. Kita mau masuk dalam hadirat-Nya yang kudus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ya Yesus, kami bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu yang kami rasakan hingga saat ini. Kami mau menyembah-Mu Bapa. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layak aku menghampiri-Mu, melihat kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ya Yesus, kami bersyukur Tuhan. Haleluya Yesus. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu
Tuhan. Dalam segala hal, dalam segala perkara kami bersandar hanya kepadamu. Karena kami percaya Engkaulah Allah pemilik kehidupan kami Tuhan. Dan kami percaya perlindungan-Mu sempurna dalam hidup kami. Karena itu kami mau selalu mengangkat ucapan syukur kami. Karena Engkau baik Yesus. Terima kasih. Kita akan ucapan syukur-Mu. Ku bersyukur Bapa Yesus. Ku bersyukur Tuhan. Mari jemaat nyatakan syukur-Mu. Setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur dan kami katakan ku bersyukur Bapa Yesus. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur dan kami bersyukur. Ku bersyukur Tuhan. Dengan hormat Ibu Gembala akan buka kita dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Oh Tuhan, sungguh hati kami bersyukur Tuhan. Sungguh hati kami bersyukur Tuhan, karena Engkau Bapa yang baik Tuhan. Engkau Bapa yang baik, Engkau yang mengasihi kami Tuhan. Oh, dalam keadaan kami saat ini Tuhan, kami tetap bersyukur kepadamu Tuhan. Kami tetap mau datang di hadapanmu Tuhan, menaikkan pujian kami, syukur kami di hadapanmu Tuhan. Kami mau serahkan ibadah pada pagi hari ini Tuhan dalam tangan pimpinan-Mu Yesus. Juga saudara-saudara kami yang di rumah Tuhan, semuanya Kau berkati Tuhan. Biar hadirat Tuhan tetap ada pada setiap kami Tuhan Yesus. Dan kami sungguh merasakan kasih-Mu, penyertaan yang luar biasa dalam kehidupan kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, dan kami mau buka ibadah pada hari ini hanya di dalam nama-Mu Yesus. Haleluya, amin. Haleluya, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ada sukacita pada hari ini. Haleluya. Kita berikan sorak-sorai, kita berikan kemuliaan hanya bagi Yesus, pemilik kehidupan kita. Di dalam berbagai perkara yang kita hadapi pada hari ini, pada akhir-akhir ini, kita percaya hanya nama Yesus yang menjadi pelarian bagi kita. Terima kasih Tuhan, nama-Mu adalah nama yang luar biasa. Nama Yesus luar biasa. Haleluya, kita akan pujian ini sama-sama. Yes. Haleluya. Mari coba kita sama-sama kita mau katakan, bangkit serukan nama Yesus. Hey, maju nyatakan bahasanya. Kita buat siapa benar? Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Bangkit, bangkit, serukan nama Yesus. Haleluya. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat siapa benar? Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan
domba kuasa iblis akan dikalahkan. Sama-sama kita mau katakan amin, haleluya. Tiba saatnya kita akan diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan mengangkat satu pujian. Kita percaya bahwa dengan kuasa Tuhan, kita percaya bahwa segala apapun kondisi kita pada saat ini, Tuhan akan memulihkan oleh kebenaran firman-Nya, oleh kuasa darah-Nya. Asalkan satu, kita percaya. Karena firman Tuhan berkata, berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Dan kita sebagai anak-anak Tuhan, saya percaya dengan iman yang besar, kita mau menyatakan bahwa kita percaya kepada Tuhan kita, pemilik kehidupan kita, Yesus, Allah yang luar biasa. Dan kita percaya mujizat akan selalu terjadi dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan. Kita akan suatu pujian. Ku yakin saat Kau berfirman. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, Kau baik. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu, ya Yesus. Ku aman karena Kau menjaga. Kami kuat Tuhan. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya bagi Tuhan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulih bagi Tuhan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulih. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Kepada hamba-Nya Bapak Gembala, dipersilakan membawa kebenaran firman. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa. Kami percaya bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Setiap kali kami datang kepada Tuhan, setiap kali itu pula ada pemulihan yang Tuhan berikan kepada kami.
Itulah sebabnya kami membuka hati kami untuk kebenaran firman-Mu. Roh Kudus pakai mulut bibir hamba-Mu, sehingga setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan firman Tuhan, mereka dikenyangkan oleh firman-Mu. Mereka menjadi kuat, bahkan yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan. Kami buka hati kami, Roh Kudus tolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, shalom. Shalom. Tidak terasa saudara bahwa sekarang sudah masuk minggu pertama di bulan April ini. Dan saya percaya situasi apapun yang terjadi di sekitar kita, tetap Yesus yang berkuasa. Tetap Yesus di atas segalanya. Amin. Kita berikan dulu kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Haleluya. Saudaraku, saya akan bacakan firman Tuhan di dalam Matius pasal yang ke-6. Saya baca ayat 31 sampai ayat yang ke-33. Matius pasal yang ke-6 ayat 31 sampai ayat yang ke-33. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Yesus katakan kepada murid-muridnya, bahkan kepada orang-orang yang mengikut Dia, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kenapa Tuhan ingin cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya? Karena sebetulnya Yesus katakan jangan khawatir soal apa yang kau makan, yang minum, pakai, saudara. Apalagi situasi hari-hari ini. Bukan hanya ekonomi Indonesia, tapi ekonomi dunia juga mulai turun. Ekonomi dunia agak lambat dengan adanya COVID-19 ini. Tetapi di tengah situasi seperti ini, kembali firman Tuhan datang kepada saudara dan saya. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Jadi ada dua hal, saudaraku, yang harus kita cari, harus yang kita terlebih dahulu utamakan. Pertama adalah kerajaan Allah, the kingdom of God. Yang kedua adalah kebenaran Allah, the righteousness of God. Kebenaran Allah. Dari semua yang kita alami di dunia ini, ekonomi, sakit penyakit, pekerjaan, usaha, ada tuntutan Tuhan, carilah dahulu kerajaanku, carilah dahulu kebenaranku. Kenapa, saudara? Kenapa kita harus mencari kerajaan Allah? Kenapa kita harus mencari dahulu kebenaran Allah di dalam kehidupan kita? Pertama, karena memang supaya kita tidak khawatir. Sekarang ini dunia penuh dengan kekhawatiran tingkat tinggi, terutama terhadap COVID ini, saudara. Mereka was-was akan hidup mereka. Apalagi sekarang berita-berita tiap hari terus tentang COVID. Kalau kita tidak menyeimbangkan iman kita untuk terus juga mencari Tuhan, wah, iman kita bisa runtuh.
Iman kita bisa goyah, dan kalau iman kita goyah, pasti kita khawatir, pasti kita takut, saudara. Makanya Tuhan mau supaya kita terus mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya itu dalam situasi-situasi seperti ini. Kenapa kita harus mencari kerajaan Allah dan kebenarannya? Kalau kita buka di dalam Ibrani pasal yang ke-12, Ibrani pasal yang ke-12, saya baca ayat yang 26 sampai 28. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi. Tetapi sekarang ia memberikan janji satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja melainkan langit juga. Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan, karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Ayat 28. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Kenapa Tuhan mau kita mencari kerajaan Allah dan kebenarannya itu? Karena ketika kita berbicara tentang kerajaan Allah, kita berbicara tentang kerajaan yang tidak tergoncangkan. Bumi sudah goncang hari ini, saudara. Yang awalnya COVID itu di Cina, di Wuhan, sekarang sudah mulai merambah ke negara-negara Asia, negara-negara Eropa, negara Amerika, Australia, Afrika, semua benua, saudara. Bumi sedang goncang. Dan memang ini kebenaran firman. Bahkan satu kali, salah satu tanda kedatangan Tuhan nanti yang terakhir itu ketika akan ada juga tanda-tanda di langit. Matius 24 itu, saudara. Yang istilahnya di Ibrani 12 ini, aku akan menggoncangkan langit juga. Ini masih bumi, saudara. Masih bumi. Tetapi di tengah-tengah situasi yang goncang hari-hari ini, sebenarnya firman Tuhan memberikan kita selalu kabar baik. Dan memang Injil itu adalah kabar baik. Kamu menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Karena itu marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah. Wow, saudara. Kalau Tuhan mau kita mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, Tuhan mau supaya kita hidup di dalam pemerintahannya, di dalam ketaatan kepadanya. Sama seperti saat ini, kita sebagai warga negara Indonesia, kita juga harus patuh kepada pemerintah kita, termasuk gereja. Kita harus patuh kepada pemerintah kita yang juga adalah wakil Allah. Kita Roma katakan. Jadi kalau pemerintah katakan ibadah secara langsung yang biasanya di gereja-gereja tiap minggu ditangguhkan dulu dengan ibadah-ibadah di rumah, kita lakukan, saudara. Kita taat saja. Karena bukan hanya kita, saudara sepupu kita, bahkan dari agama-agama lain juga disarankan dengan hal yang sama. Surat dari gubernur mungkin sampai minggu ketiga, saudara, bulan April ini. Artinya masih ada 2 minggu kita akan ibadah secara online. Tapi tidak masalah, saudara. Tidak masalah.
yang justru yang bermasalah itu bukan gereja, yang bermasalah itu bukan anak-anak Tuhan, yang bermasalah itu adalah iblis. Iblis pada mulanya ketika adanya COVID-19 ini, dan saya percaya dia ada dengkotnya itu, saudara. Karena Yohanes 10, iblis datang hanya untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Dia ada dengkotnya. Awalnya iblis tertawa, yes, akhirnya gereja-gereja tidak ibadah. Akhirnya anak-anak Tuhan tidak pergi ke gereja, yes, ini yang aku cari. Karena memang iblis takut kepada anak-anak Tuhan yang selalu mau datang kepada Tuhan di dalam ibadah. Karena memang firman Tuhan katakan tadi, jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah. Salah satu alasan dan syaratnya kenapa kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan itu, karena kita adalah orang yang selalu bersyukur dan beribadah kepada Tuhan. Jadi iblis senang kita tidak ibadah, kita tidak ke gereja. Tapi akhirnya sekarang iblis kecele, saudara. Sekarang dia yang bermasalah. Kenapa? Dia pikir gereja itu yang menjadi pusat ibadah. Padahal sampai hari ini mungkin kegiatan di gereja tidak ada. Ya mungkin ada cuma 1-2 saja. Tetapi justru ibadah-ibadah sekarang diarahkan kepada rumah tangga, keluarga-keluarga Kristen. Padahal saudara, salah satu pijakan iblis untuk menghancurkan pekerjaan Tuhan itu di dalam keluarga. Nah, dengan adanya situasi seperti ini, justru sekarang keluarga-keluarga makin kuat. Hampir tiap hari keluarga Kristen berkumpul memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Apalagi karena memang pemerintah kita slogannya sekarang kan stay at home, stay safe. Tinggal di rumah, tinggal dengan aman. Kita tahu, oke, kita di rumah, tapi di rumah kita tidak hanya berdiam diri. Di rumah kita berdoa, kita menyembah Tuhan, kita renungkan firman, kita naikkan doa-doa syafaat. Dan hari-hari ini peperangan rohani justru banyak terjadi di rumah-rumah saudara. Dan Tuhan tunjukkan sekarang luar biasa pekerjaannya yang hebat. Kalau dulu memang kelihatan, ada gereja-gereja yang besar, ada gereja-gereja yang biasa, ada bahkan gereja yang kecil. Tetapi sekarang tidak ada lagi istilah gereja besar, gereja kecil, tidak ada lagi saudara. Karena sekarang memang gereja itu bukan lagi berbicara tentang gedungnya, bukan berbicara tentang kapasitasnya. Sekarang gereja berbicara adalah orangnya. 1 Korintus jelas katakan, tubuhmu adalah bait Allah. Gereja yang sesungguhnya adalah kita. Jadi dimanapun anak-anak Tuhan berada, di situ gereja Tuhan ada. Justru sekarang yang bermasalah adalah iblis. Dia pikir dia dapat menghentikan pekerjaan Tuhan, anak-anak Tuhan untuk pergi ke gereja. Dia salah total sekarang. Sekarang keluarga-keluarga Kristen itu semakin kuat. Mereka berkumpul bersama-sama terus memuji, menyembah Tuhan seperti hari ini. Mungkin saudara-saudara tidak ke gereja, tetapi justru di rumah kita beribadah, dan itulah gereja. Jadi gereja bukan hanya sekedar gedungnya saudara, bukan. Gereja adalah saudara dan saya. Dan kalau seperti ini, firman Tuhan ya dan amin, kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Selama kita terus mencari kerajaan Allah dan kebenarannya itu, selama itu pula hidup tidak akan goncang.
imanmu tidak akan goyah. Kita tetap setia mencari Tuhan. Kita tetap setia memuliakan Tuhan dalam situasi apapun. Katakan bersama-sama dengan saya menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Iya, amin. Keluargamu tidak akan goncang, hidupmu tidak akan goncang. Tuhan berjanji untuk meneguhkan hidup kita. Walaupun mungkin ekonomi agak berubah hari-hari ini, tidak apa-apa saudara. Tuhan selalu berjanji bahwa aku menyertai sampai kesudahan alam. Tuhan berjanji untuk menyertai kita. Apa yang perlu kita takutkan saudara? Dalam Matius pasal 26 sempat Yesus katakan kepada murid-muridnya bahwa malam ini iman akan tergoncangkan. Murid-murid awalnya nggak tahu. Padahal memang malam itu akhirnya 3 murid bawa Yesus naik ke Taman Getsemani untuk berdoa dan kemudian Yesus ditangkap. Dan mereka goncang, mereka nggak siap saudara. Murid-murid diajak berdoa malah tidur, mereka nggak siap. Saya berdoa dengan situasi seperti ini, iman kita tetap kuat. Kita tetap berdoa dan kita tunjukkan bahwa kita tetap setia di dalam Tuhan. Petrus akhirnya sempat menyangkal Yesus 3 kali saudara. Jumat depan ini kita akan merayakan Jumat Agung, kematian Tuhan di atas kayu salib. Awal dari kemenangan Tuhan itu. Yang kedua saudara, kenapa kita harus mencari kerajaan Allah dan kebenarannya itu? Karena kerajaan Allah itu terdiri dari kuasa. 1 Korintus pasal yang keempat ayat yang ke-20 firman Tuhan katakan demikian. Sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan tetapi dari kuasa. Jadi yang pertama, kerajaan Allah berbicara tentang kerajaan yang tidak tergoncangkan. Yang kedua, kerajaan Allah berbicara tentang kuasa. Kalau kita baca di dalam Efesus pasal yang keempat, saya mau baca lagi saudaraku. Firman Tuhan katakan demikian, ayat yang ke-30. Efesus 3 ayat 20. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Jadi kuasa itu bekerja di dalam kita, saudara. Tinggal bagaimana kita mendeklarasikan kuasa Tuhan itu di dalam kehidupan kita, saudara. Hari-hari ini memang gereja berada di dalam peperangan rohani yang begitu kuat. Dan salah satu cara kita mengaktifkan kuasa Tuhan, otoritas Tuhan itu, yaitu bagaimana kita memperkatakan firman Tuhan. Kita mengucapkan firman Tuhan. Karena memang di Efesus pasal 6, kalau kita baca lagi ayat pasal selanjutnya, peperangan kita bukan melawan darah dan daging, tapi melawan pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu dan roh-roh jahat di udara. Dan salah satu senjata roh yang Tuhan inginkan kita, yaitu ketika kita menggunakan pedang roh, yaitu firman Allah. Jadi saudara, kalau saudara mau berjalan dalam kuasa Tuhan hari ini, saudara harus banyak memperkatakan firman. Karena firman itu ya dan amin. Firman itu akan melakukan apa yang menjadi kehendak Allah. Dan firman Tuhan tidak pernah gagal, saudara.
semua akan berlalu di bumi ini, tapi sonokta pun dari firman Tuhan tidak akan berlalu. Kenapa? Karena firman Allah itu nilainya kekal. Jadi ketika kita mengalami pergumulan, Efesus 4 ayat 13, Filipi saudara, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Itu dia saudara. Walaupun pergumulan itu seperti yang berat secara manusia, tapi kalau kita sudah katakan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia, saya tetap berdiri Tuhan, saya tetap kuat, saya tetap teguh, karena firman-Mu yang katakan, dan Tuhan yang memberikan kekuatan kepadaku. Ketika kita sakit, kita ucapkan firman Tuhan, oleh bilur-bilur-Mu Tuhan aku sumpah sudah sembuh. Dan kita sudah sembuh. Perkatakan firman Tuhan, roh yang ada di dalam kita lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. 1 Yohanes 4 ayat 4. Tinggal bagaimana kita mengucapkan dengan iman. Dan yang terakhir saudaraku, kenapa kita harus tetap mengutamakan kerajaan Allah dan kebenarannya? Di dalam Roma pasal 14 ayat 17, firman Tuhan katakan demikian. Roma pasal 14 ayat 17. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Tadi berbicara tentang kerajaan yang tidak tergoncangkan. Yang kedua, kerajaan Allah berbicara tentang kuasa. Dan yang ketiga, kerajaan Allah itu berbicara tentang kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Sebagai gembala jemaat berharap bahwa seluruh jemaat tetap hidup di dalam kebenarannya, hidup dalam damai sejahtera dan sukacita. Firman Tuhan katakan hati yang gembira adalah obat. Dan imun tubuh yang paling kuat itu ketika kita bersukacita. Saya berharap tidak ada jemaat yang hidup dalam ketakutan hari-hari ini. Dan saya berdoa tidak ada seorang jemaat pun yang hidup dalam was-was kekhawatiran yang sangat tinggi sehingga stres pikirkan COVID ini saudara. Ya memang kita stay at home di rumah, tapi kalau memang ada keperluan, kalau beras habis di rumah, gula habis di rumah, ya tetap kan harus pergi belanja saudara. Kita tetap harus keluar belanja. Tapi ketika kita keluar, Tuhan, saya percaya kuasa-Mu yang dahsyat itu mengambil dalam hidupku, dan Tuhan yang membagari aku. Segala roh-roh kelemahan, sakit, penyakit, virus-virus patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Dan Tuhan yang meluputkan aku dari COVID ini. Kita pergi belanja saudara. Ada damai, ada sukacita. Ya tetap juga harus hati-hati. Tetap pakai masker, hand sanitizer, jaga jarak, tetap saja. Tapi kita tidak dalam ketakutan, was-was. Ada orang tiba-tiba lewat, kita jadi takut. Orang lewat, kita jadi takut. Waduh saudara, ini tinggal tunggu waktunya aja, bukan karena COVID orang meninggal, saudara, sakit jantung semua. Tetap ada damai dalam hatimu, tetap ada sukacita. Bagaimana kita tahu bahwa kita tetap mengutamakan kerajaan Allah itu? Ketika ada kedamaian dan sukacita di dalam kehidupan kita. Saudaraku, saya tidak memperpanjang firman Tuhan. Dalam melalui firman Tuhan ini, kita semuanya dikuatkan oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin untuk firman Tuhan. Oh haleluya Tuhan Yesus. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Kita nyanyikan pujian ini bersama-sama.
Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Mulutku Tuhan, mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu Tuhan. Dalam situasi apapun kami mau tetap mencari Tuhan. Bahkan lebih daripada itu, kami mau mengutamakan Tuhan dalam kehidupan kami, untuk mencari kerajaan Allah dan kebenarannya itu. Dan kami percaya Tuhan, kerajaan ini ada kerajaan yang tidak tergoncangkan. Hidup kami tidak tergoncangkan. Kami kuat di dalam Tuhan. Ada kuasa Tuhan yang mengalir di dalam kami dalam nama Tuhan Yesus. Dan biarlah kami terus hidup di dalam damai sejahtera Tuhan, di dalam kebenaran dan sukacita oleh Roh Kudus. Kami mau masuk lebih dalam Tuhan di dalam perjamuan kudus saat ini. Hamba berdoa, kuduskan setiap roti dan anggur yang kami akan makan dan minum. Karena kami tahu Tuhan, saat kami bersekutu dalam tubuh dan darah-Mu, kami bersekutu dalam kematian dan kebangkitan Tuhan, bahkan di dalam kemenangan Kristus. Kuduskan hamba, bahkan seluruh jemaat, kuduskan Tuhan anak-anak-Mu. Kami layak menerima tubuh dan darah-Mu, karena Kau sudah mati dan menebus kami, mengampuni segala dosa kesalahan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa dan terima kasih untuk firman-Mu, dan kami siap terima tubuh dan darah-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari siapkan roti dan anggur-Mu. Kita akan bersama-sama masuk di dalam perjamuan kudus saat ini. Mari kita menyadari bahwa kita sudah dibeli oleh darah yang sangat mahal, darah dari anak domba Allah, yaitu Yesus Kristus. Mari kita bersama-sama terus menyadari akan kasih karunia-Nya dalam kehidupan kita, bahkan mengalami kuasa kebangkitan Tuhan. Pandang wajah Yesus. Semuanya sudah selesai di atas kayu salib, saudara. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kita akan pujian. Yesus, Yesus kami berseru, dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku, dengan nyawa-Mu Kau tukar hidupku. Kini aku sepenuhnya milikmu. Aku lah
naku. Yesus, kami berseru. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa. Yesus, kami berseru. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa-Ku. Mari saudara pegang roti ini. Saya akan bacakan firman Tuhan. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Sebab apa yang telah kuturuskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-pecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita angkat roti ini di atas kepala kita bersama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya dalam kuasa kebangkitan-Mu, Engkau sudah memulihkan kami, mengangkat kami menjadi anak, dan mengampuni segala dosa dan kesalahan kami. Dan kami percaya oleh bilur-bilur-Mu kami sudah disembuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami tolak segala sakit penyakit, bahkan kami tolak COVID-19 ini dalam nama Tuhan Yesus. Kenyang dalam hidupku, dalam keluargaku, di tengah-tengah kotaku, tengah-tengah bangsaku, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Dan kami terima tubuh-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita makan bersama-sama dengan hati bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Inilah tubuh Kristus. Ada kuasa dalam darahnya, darah Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Kami percaya ada kuasa di dalam darah-Mu Tuhan, dan kami akan bersekutu dalam tubuh dan darah-Mu. Kami mengangkat ini. Saudaraku, dengarkan firman Tuhan. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam darah ada kuasa Tuhan, dan kami percaya bahwa kuasa-kuasa iblis sudah dipatahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami tidak hidup lagi di bawah segala dosa, kutuk-kutuk dosa, bahkan kutuk-kutuk nenek moyang sudah dipatahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hidup kami semakin dipulihkan, bahkan hidup kami semakin disempurnakan, sehingga kami layak mengalami pemulihan. Bahkan kami layak Tuhan diangkat ketika Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Kristus. Mari kita minum bersama-sama.
dalam darahnya, darah domba Allah, ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah, ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah, ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Saudaraku, terima kuasa di dalam darah anak domba Allah ini. Dan kuasa itu saat ini bekerja di dalam dirimu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa segala roh kekhawatiran, ketakutan, kami patahkan, hancurkan kuasa penyakit dalam nama Tuhan Yesus. Maka sekali lagi virus COVID-19 ini kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ada kuasa Tuhan terus mengalir, menyembuhkan kami, keluarga kami, gereja-gereja-Mu Tuhan, dipulihkan akhir zaman ini. Dan menyembuhkan kota kami, menyembuhkan bangsa kami Indonesia dalam nama Tuhan Yesus. Dan COVID ini akan berlalu. COVID ini akan berlalu dalam nama Tuhan Yesus, karena Yesus datang untuk memberi hidup. Dan kami mempunyainya dalam segala kelimpahan. Dan kami memiliki itu Tuhan, karena kami anak-anak-Mu. Engkau sudah angkat kami, Engkau sudah tebus kami. Terima kasih untuk tubuh dan darah-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Hamba percaya yang lemah dikuatkan, dan yang sakit disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Maka yang mengalami Tuhan pergumulan, Tuhan memberikan jalan keluar dan kekuatan yang baru. Ini doa hamba-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati, dan saya kembalikan kepada worship leader. Haleluya, haleluya. Luar biasa sekali firman Tuhan yang telah datang di tengah-tengah kita pada hari ini. Dan kita percaya kita akan semakin dikuatkan, jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita percaya bahwa kuasa Tuhan pada hari ini akan mengalir dan mengalir, memulihkan, menyembuhkan, menguatkan. Dan kita mau bersyukur bahwasanya Tuhan itu baik. Karena itu, mari kita bersama-sama tidak pernah berhenti untuk memuji nama Tuhan. Di tengah-tengah persoalan hidup yang sekarang ini, kita tetap percaya bahwa kasih Tuhan akan selalu bersama-sama dengan kita. Itu janji Tuhan dalam hidup kita. Indah sekali firman Tuhan pada hari ini, jemaat yang dikasih Tuhan. Dan tiba saatnya, mari jemaat yang dikasih oleh Tuhan, kita akan membawa persembahan kita. Kita memuji Tuhan. Tetapi sebelumnya mari kita berdoa dulu. Haleluya. Bapa, kami bersyukur Tuhan, begitu indah kebenaran firman-Mu yang datang kepada kami pada hari ini. Kami bersyukur kami punya Allah yang luar biasa. Kami punya Allah yang dahsyat dalam hidup kami, Allah yang baik dalam hidup kami. Karena itu kami percaya Bapa, oleh kasih-Mu, oleh kuasa-Mu yang selalu nyata dalam hidup kami, kami tidak perlu khawatir, kami tidak perlu takut menghadapi guncangan-guncangan dunia pada akhir zaman ini, menjelang akhir zaman ini. Karena ada kekuatan yang selalu Tuhan berikan kepada kami, dan ada Tuhan yang selalu bersama-sama dengan kami. Terima kasih Bapa, berkati Bapak Gembala yang sudah men-sharing kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Ada kuasa Tuhan yang selalu dinyatakan dalam kehidupannya beserta dengan keluarganya. Berkati keluarganya, berkati anak-anaknya Tuhan. Dan pada hari ini kami akan memberi. Bapa, ajar kami untuk selalu memberi dengan ketulusan hati kami. Dan biarlah kami kembalikan semuanya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, jikalau ada yang ingin mengembalikan milik Tuhan, perpuluhan, mari jemaat kembalikan kepada nomor yang sudah di-sharingkan di WA. Dan kami percaya bahwa apa yang jemaat berikan, kita percaya Tuhan akan mengembalikan dengan indahnya. Haleluya, haleluya. Mari kita akan mengangkat satu pujian. Kecaplah dan lihatnya betapa baiknya Tuhan itu dalam hidup kita. Haleluya, yeah.
Saya percaya bahwa kuasa Tuhan terus mengalir dalam kehidupan jemaat yang di rumah. Terima kasih. Mari kita mengangkat pujian kita. Besar Allahku, besar Allahku. Oh haleluya. Engkau yang besar Tuhan. Di akhir ibadah ini kami tetap berdoa buat pemerintah kami. Tuhan menolong mereka, presiden kami beserta semua aparat pemerintah kami dari pusat hingga ke daerah. Berikan hikmat-Mu dan akal budi di dalam menangani COVID-19 ini. Kami percaya sekali lagi bahwa ini pasti akan berlalu. Tolonglah presiden kami beserta semua aparat pemerintah kami Tuhan. Tolong mereka, juga ekonomi bangsa kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, rakyat tetap sejahtera di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, berikan keamanan dengan kesejahteraan berlimpah-limpah bagi bangsa kami ini, juga bagi kota Makassar ini Tuhan. Jamaah mereka yang sudah positif Tuhan COVID-19, kami berdoa kuasa pilun-Mu yang menjamah dan menyembuhkan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, oleh bilur-bilur-Mu sembuh Tuhan, sehingga lebih banyak kehidupan tengah-tengah bangsa ini Tuhan. Tolong dokter, tolong para perawat Tuhan, tolong mereka Tuhan, tolong mereka juga Tuhan. Berikan hikmat-Mu dan tangan Tuhan memimpin mereka dalam merawat setiap pasien-pasien, karena Engkaulah Jehovah Rafa, Engkaulah Allah yang menyembuhkan Tuhan. Terima kasih, kami akan mengakhiri ibadah kami. Kekasihku, saudaraku, terimalah segala berkat anugerah berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih setia dan damai sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dari Roh Kudus yang terus memimpin dan menyertai hidupmu sampai pada kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya dan diberkati Tuhan bersama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati semua.